Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai tafsir Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Artinya, sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, palingkanlah muka kalian ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang dalam kurung Yahudi, yang dimaksud orang-orang dari Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, mereka memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Bismillah. Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 144 ini, sesungguhnya kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sebagian dari penduduk Madinah saat itu adalah orang-orang Yahudi, ada 3 suku di sana ya. Maka Allah memerintahkannya, sebelumnya kita sudah membahas ada 1,5 tahun Rasulullah SAW sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, Palestina, untuk mengambil hati orang Yahudi. Jadi ketika melihat Rasulullah SAW sholatnya menghadap ke Palestina, Yerusalem, orang-orang Yahudi itu gembira. Padahal sesungguhnya Rasulullah SAW di dalam hatinya lebih suka menghadap ke arah kiblat, sholatnya menghadap kiblat, sehingga beliau berdoa kepada Allah. Kita sama-sama tahu bahwa Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah ini tidak boleh melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu mendapat perintah atau izin dari Allah. Nah, setelah izin Allah itu turun untuk memalingkan arah kiblat dari Palestina ke arah Ka'bah, maka firman Allah dalam surat Al-Baqarah 144 itu yang berbunyi wahai suma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Jadi dimanapun kita berada, mau di Arab, Indonesia, Malaysia, Amerika, kita harus menghadap ke arah Ka'bah. Tidak ada kecuali. Tidak ada kecuali dalam salat wajib. Sedangkan orang yang sedang mengerjakan ada tiga pengecualiannya. Yang pertama adalah orang yang sholat sunnah di atas kendaraannya dalam perjalanan. Kita naik pesawat, kemudian naik bis, akan sangat sulit kan kalau kita harus sholat menghadap Ka'bah selamanya. Ketika bus itu belok kanan, kita harus berpusing, berbalik, sehingga kita dibolehkan menghadap ke arah kendaraannya menghadap. Kemudian yang kedua pengecualian adalah di saat ada perang, maka kita boleh menghadap kepada selain Ka'bah. Nah, kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak tahu arah kiblat, maka dia boleh menghadap ke arah-arah di mana yang dia pikir ini adalah Ka'bah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab
maksudnya di sini adalah ya kaum Yahudi dan Nasrani, la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Nah, jadi mereka tahu dalam kitab mereka sudah diberitahu bahwa sifat Nabi akhir zaman ini akan berkiblat ke arah Ka'bah. Mereka sudah tahu. Tapi ahli kitab itu menyembunyikannya karena mereka dengki terhadap Rasul yang turun dari bangsa Arab. Firman Allah kemudian adalah wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Itu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.